Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok G Offering B 2019 mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini kami akan memaparkan materi terkait media realitas virtual. Untuk yang pertama, apa sih itu realitas virtual atau virtual reality? Virtual reality adalah sebuah penggunaan teknologi komputer yang digunakan untuk mensimulasikan suatu keadaan lingkungan atau suatu keadaan real dari apa yang manusia rasakan atau yang manusia alami. Nah, virtual reality ini membuat penggunanya seolah-olah mendapatkan suatu interaksi dengan lingkungan tersebut atau seolah-olah dapat merasakan, dapat melihat dan lain sebagainya dari lingkungan tersebut dan seolah-olah itu adalah lingkungan yang nyata. Nah, untuk selanjutnya, realitas virtual atau virtual reality ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu presence atau keberadaan. Nah, keberadaan ini adalah suatu rasa di mana kita secara fisik dan secara spasial itu berada di sebuah keadaan atau di sebuah lokasi. Di mana presence ini pada realitas virtual menunjukkan lingkungan alamiah kita atau lingkungan real kita yang kita tinggali, di mana manusia dapat berada dalam lingkungan langsung atau seolah-olah kita berada dalam lingkungan tersebut dan merasakan secara fisik berada di suatu lingkungan. Nah, yang kedua ada telepresence. Nah, telepresence ini merujuk kepada suatu keadaan atau lingkungan yang kita alami melalui media. Dan juga ketika kita merasakan sebuah telepresence ini, kita juga sekaligus merasakan sebuah presence atau keberadaan. Nah, dalam telepresence ini misalnya melalui sebuah televisi kita bisa menyaksikan, mendengarkan, serta melihat berjalannya suatu acara, misalnya acara reality show, di mana pembawa acara tersebut berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Atau pada zaman sekarang atau pada pandemi ini kita bisa berinteraksi langsung atau bisa melakukan rapat, kelas melalui media interaktif audio video, sehingga seolah-olah itu pertemuan terjadi di dalam suatu ruangan dan seolah-olah interaksi kita itu terjadi secara langsung dan secara real. Bahasan selanjutnya adalah perkembangan realitas virtual yang terdiri dari menceritakan, melukiskan, mempertontonkan, dan juga menghadirkan. Pembahasan pertama berpusat pada menceritakan. Menceritakan adalah medium virtual yang paling awal, di mana semua bermula sejak 70.000 tahun yang lalu, ketika revolusi kognitif memberikan kemampuan kepada nenek moyang kita, yaitu Homo sapiens, untuk bercerita tentang apa saja yang ada pada imajinasi mereka. Pada zaman purba hingga pada masa kini, seseorang yang bercerita mengenai sesuatu peristiwa atau hal yang membawa pendengarannya pada pengalaman telepresence atau kehadiran media virtual. Selanjutnya adalah melukiskan. Pada 12 September 1940, Marcel menemukan lukisan-lukisan yang menakjubkan di lubang rahasia hutan di Paris, di mana lukisan tersebut beragam mulai dari gambar binatang, manusia, dan gambar-gambar abstrak lainnya. Henry Romo dan juga arkeolog menyebutkan lukisan yang ada pada dinding-dinding gua tersebut sebagai prasejarah Sistine Chapel. Orang-orang kaya Romawi melukis di dinding rumah mereka dengan gambar-gambar ilusionis sehingga sehingga saat masuk ke dalam rumah tersebut membawa pengunjung kepada dunia lain secara imersif. Sumbangan bangsa Indonesia bagi peradaban dunia terletak pada dinding Candi Borobudur yang melukiskan relief-relief yang mengantarkan realitas virtual. Pada abad 19, seorang seniman Irlandia, Robert Baker, melukis pemandangan kota dan menggantungnya sebagai panorama di kota. Alhasil hingga kini hampir semua kota besar dibangun dengan adanya panorama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar atau graphics merupakan medium virtual yang kedua. Yang ketiga ada mempertontonkan. Dari menggunakan pigmen untuk melukiskan di atas kontur bebatuan,
umat manusia akhirnya mampu melukis dengan cahaya dan fotografi. Di penghujung abad 19, Auguste dan Louis Lumière merekam gerak kereta api dengan jarak dekat sebagai film pendek dan mempertontonkannya. Film pendek tersebut berhasil menimbulkan dampak yang mendalam seperti ketakutan, kepanikan, dan juga kengerian. Kini, film menjadi medium virtual yang sangat efektif untuk menghadirkan berbagai cerita dan peristiwa di seluruh dunia. Film atau gambar bergerak, moving picture, yang bergabung dengan televisi akan menyampaikan berbagai informasi, ilusi, desepsi secara langsung kepada penonton sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan langsung. Yang terakhir ada menghadirkan. Di penghujung abad 20 ditemukan penemuan besar yang mengubah dunia, yakni komputer. Sinematografi yang berjumpa dengan komputer menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang computer generated stimulation, teknologi komputasi dan visualisasi, terutama visualisasi 3D. Kemudian adalah 4 pilar komunikasi realitas virtual. Menurut Sherman dan Craig tahun 2003, terdapat 4 pilar komunikasi realitas virtual ini. Di antaranya yaitu dunia virtual, imersi, umpan balik sensori atau merespons masukan pengguna, dan interaktivitas. Pilar pertama yaitu dunia virtual sebagai pesan. Sebelum menjelaskan dunia virtual, kita perlu menyampaikan apa yang dianggap realitas secara psikologis dan yang agak bercampur sedikit dengan filsafat. Nah, yang pertama itu ada realitas objektif. Apakah realitas objektif itu? Jawaban yang sederhananya ialah apa yang dapat dicerap oleh indera kita, seperti apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita dengar, kita cium, kita sentuh, dan kita kecap. Realitas ini bersifat tunggal dan pengalaman akan membuktikannya. Semua orang akan menyaksikan atau mengalami realitas yang sama. Seperti contohnya begini, semua orang sepakat bahwa Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Muhammad Hatta, melainkan Insinyur Soekarno. Pandangan bahwa hanya ada satu realitas dan bahwa pengamat tidak memengaruhi yang diamati disebut dengan realisme. Kemudian ada realitas subjektif. Berbeda dengan realitas objektif yang tunggal, realitas subjektif ini plural yang merupakan pandangan suatu hal berdasarkan perspektif dan kemampuan indera masing-masing orang tersebut, di mana faktor-faktor yang dapat mendistorsi realitas seseorang yaitu ada faktor biologis, psikologis, sosial kultural, dan situasional. Daniel Simmons, salah satu dosen persepsi di Universitas Illinois, pernah melakukan eksperimen kepada para mahasiswanya untuk menonton video dua tim yang melempar bola di antara anggota-anggota tim. Mereka disuruh menghitung jumlah lemparan bola yang dilakukan setiap anggota tim selama 5 atau 10 detik. Dari eksperimen yang dilakukan tersebut, Simmons menyimpulkan bahwa orang tidak melihat sesuatu karena sesuatu itu tidak menjadi fokus perhatiannya, yang disebut juga dengan inattentional blindness. Nah, dari situ, salah satu manfaat dari realitas virtual yaitu dengan menghilangkan sakit dengan tenggelam dalam realitas virtual. Seperti ketika kita membaca SMS, kita tidak mendengar makian teman kita. Itu merupakan hal positifnya. Atau kita, contoh yang lain, tidak melihat truk di hadapan mobil kita. Itu hal yang negatifnya. Kemudian ada realitas yang dikonstruksikan atau disebut juga dengan construct reality, di mana suatu hal yang dianggap realitas atau yang kita percayai adalah hasil konstruksi bersama, yang tidak berasal dari objek indera, namun diambil dari persetujuan sosial. Melalui komunikasi dalam relasi sosial ini kita membangun realitas. Maka, semua pandangan kita tentang kejadian-kejadian sosial adalah dari produksi seseorang atau sekelompok orang yang kemudian disebarkan dan diterima oleh orang banyak. Sebagai contoh, bumi diakui bukanlah sebagai pusat alam semesta, dan sudah diakui oleh gereja dan masyarakat dari zaman-zaman terdahulu. Realitas virtual.
Realitas virtual ini bisa jadi menghadirkan realitas yang bersumber pada realitas objektif, subjektif, ataupun realitas konstruktif. Selain itu, realitas virtual ini juga bisa jadi menampilkan apa saja yang terbayang dari imajinasi seseorang individu. Dunia virtual dapat ditampilkan sebagai display atau tidak hanya dalam sistem realitas virtual. Virtual berasal dari bahasa Latin yaitu virtualis yang pada gilirannya berasal dari virtus, yang berarti kekuatan atau daya. Sebelum orang berkomunikasi, ia pasti punya ide yang ingin disampaikan. Manusia purba ingin menyampaikan kehidupan mereka kepada siapapun yang berkaitan, melintasi ruang dan waktu. Ide itu berada di dunia virtual. Untuk itu, ia memilih lukisan sebagai medium. Nah, kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut dalam bentuk gambar visual, di mana gambar visual adalah aktualisasi dari dunia virtual yang ada dalam benak pencipta. Kemudian, gambar tersebut ditangkap oleh resipien atau penerima dengan melihat. Contoh lainnya yaitu, seorang artis ingin menghibur dan memikat resipien atau penerima dengan sebuah permainan. Kemudian, ia memilih medium komputer dan seperangkat teknologi penunjangnya. Ia mengekspresikan dunia virtualnya dalam bentuk realitas visual. Jika kita melihat dunia melalui sistem yang menampilkan objek-objek stimulasi dalam bentuk penampilan yang secara fisik bersifat imersif dan interaktif, kita mengalami atau berpartisipasi dalam realitas virtual. Pilar yang kedua yaitu imersi. Imersi merupakan perasaan berada dalam suatu lingkungan, bisa berupa keadaan mental atau bisa juga diwujudkan melalui alat-alat fisik. Sedangkan imersi fisik yaitu karakteristik pembeda realitas virtual. Penggunaan teknologi tidak melibatkan semua indera atau seluruh tubuh terbenam, atau juga bisa disebut dengan terkurung. Dengan kemajuan teknik-teknik baru untuk melahirkan, menyebarkan, dan menampilkan citra, komputer telah mentransformasikan citra dan menunjukkan bahwa kita seolah-olah masuk dan terbenam ke dalamnya. Kemudian ada imersi mental, di mana keadaan mental yang penuh juga ikut terlibat di dalamnya, di mana yang dimaksud adalah keterlibatan mental. Menurut Sherman dan Craig, realitas virtual adalah imersi ke dalam realitas atau pandangan yang lain. Dari definisi singkat ini, syarat utama media realitas virtual ialah kita mempersepsi dunia di luar realitas-realitas yang telah disebutkan. Sebagai contohnya, seseorang menggigil ketakutan karena menonton film horor. Kedua, seseorang menangis terisak-isak setelah membaca novel yang mengisahkan mengenai tragedi. Kemudian juga ada contoh ibu-ibu yang mematikan televisinya karena tidak ingin melihat apa yang terjadi pada tokoh protagonis yang ditontonnya. Pilar ketiga yaitu umpan balik sensori. Seperti yang telah dijelaskan, berbagai media menampilkan dunia dengan memberikan umpan balik pada indera tertentu. Radio pada pendengaran, TV pada penglihatan dan pendengaran, film 3D pada penglihatan, pendengaran dan sentuhan, dan sebagainya. Realitas virtual ini menerima umpan balik dari semua alat indera kita. Kita dapat mengalami realitas hayali atau imagine reality atau tiruan dari realitas fisik melalui berbagai media, seperti novel, film, radio, dan sebagainya. Realitas virtual ini merupakan medium untuk mengalami realitas hayali dengan banyak indera fisik manusia, di mana umpan balik sensori ini merupakan bahan utama realitas virtual. Sistem realitas virtual memberikan umpan balik sensori yang langsung kepada para partisipan berdasarkan posisi fisik mereka. Yang paling sering menerima umpan balik adalah indera visual. Walaupun ada banyak lingkungan virtual yang hanya menampilkan pengalaman haptik. Sarana perantara untuk memperoleh umpan balik interaktif yaitu dengan penggunaan komputer dengan kecepatan tinggi. Untuk meletakkan keluaran sensori sistem realitas virtual pada posisi partisipan, sistem realitas virtual ini harus melacak atau men-track kepala partisipan atau objek yang dipegangnya.
Pelacakan posisi atau position tracking, yaitu penginderaan dengan bantuan komputer untuk mengetahui posisi, yaitu lokasi dan atau orientasi objek di dunia fisik. Pilar keempat atau pilar yang terakhir dari realitas virtual adalah interaktivitas. Umpan balik erat kaitannya dengan interaktivitas. Interaktivitas ini terjadi karena ada umpan balik dari mesin kepada pengguna. Menurut Bloomberg dan Dayton pada tahun 1991, interaktivitas didefinisikan sebagai fasilitas bagi orang atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan mengabaikan jarak atau waktu. Dua ciri utama dari interaktivitas yaitu yang pertama, kemampuan menghubungi atau menyapa orang lain. Kemudian, yang kedua, mendapatkan respons dari orang tersebut. Virtual berasal dari bahasa Latin, yaitu virtualis, yang pada gilirannya berasal dari virtus, yang berarti kekuatan atau daya. Sebelum orang berkomunikasi, ia pasti punya ide yang ingin disampaikan. Manusia purba ingin menyampaikan kehidupan mereka kepada siapapun yang berkaitan, melintasi ruang dan waktu. Ide itu berada di dunia virtual. Untuk itu, ia memilih lukisan sebagai medium. Nah, kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut dalam bentuk gambar visual, di mana gambar visual adalah aktualisasi dari dunia virtual yang ada dalam benak pencipta. Kemudian, gambar tersebut ditangkap oleh resipien atau penerima dengan melihat. Adapun syarat-syarat utama untuk membangun interaktivitas yaitu ada kontrol aktif, komunikasi dua arah, dan sinkronitas. Kontrol aktif ialah tindakan yang disengaja dan bersifat instrumental untuk secara langsung memengaruhi pengalaman pengendali. Kemudian komunikasi dua arah yaitu kemampuan untuk berkomunikasi timbal balik atau resiprokal antara perusahaan dan pengguna. Lalu sinkronitas yaitu situasi ketika masukan pengguna dalam komunikasi dan respons yang mereka terima dari komunikasi bersifat serentak dan dalam satu waktu, atau simultan. Nah, akibat langsung dari interaktivitas ini menciptakan suatu lingkungan kolaboratif, di mana realitas virtual kolaboratif disebut dengan multi-presence atau multi-partisipan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motif psikologis dalam menggunakan media realitas virtual. Dalam perkembangannya saat ini, kita dapat menjumpai realitas virtual di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukan realitas virtual di bidang komunikasi, kedokteran dan kesehatan, pelatihan, pendidikan, dan juga sebagai intervensi psikologis. Contohnya di bidang kedokteran, saat ini untuk belajar anatomi, kita tidak perlu untuk melakukan pembedahan terlebih dahulu karena sudah tersedia layanan realitas virtual yang menyajikan anatomi manusia. Selain itu juga dalam bidang pendidikan sendiri, realitas virtual juga digunakan sebagai pendukung untuk sarana belajar mengajar. Realitas virtual bisa diaplikasikan untuk semua tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan juga mempengaruhi. Kita menggunakan realitas virtual untuk memperluas kekuatan fisik dan sensori kita. Kita juga dapat mengambil identitas baru, menyerap objek-objek material dengan menggunakan berbagai macam indera termasuk sentuhan atau sensor haptik yang merupakan salah satu ciri khas dari realitas virtual. Kita juga mampu mengubah lingkungan dengan perintah verbal berupa kata-kata maupun juga gerak tubuh. Kita juga bisa mewujudkan pikiran kreatif kita dengan cepat dan instan. Nah, karena realitas virtual sendiri memiliki berbagai bentuk di berbagai bidang, maka kali ini kita akan memfokuskan pada salah satu bentuk realitas virtual yang paling populer dan juga paling komersial, banyak digunakan banyak orang, yaitu video game. Nah, mengapa sih orang-orang tergoda pada video game atau tertarik? Menurut Andrew Pidon dan Brooke Strickland,
Orang tertarik pada video game dikarenakan video game mampu memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Video game juga beroperasi untuk mengeksploitasi kebutuhan manusia untuk memasarkan produk-produknya. Don dan Strickland menyebutkan bahwa manusia memiliki 10 kebutuhan dan semuanya merupakan kebutuhan sosial psikologis, yaitu melarikan diri, rasa ingin tahu, sense of purpose atau tujuan hidup, rasa tak terkalahkan atau sense of invincibility, kebutuhan akan ego, kebutuhan akan persahabatan, kebutuhan akan tantangan, kebutuhan untuk memimpin, kebutuhan seksual, dan juga kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Nah, berbagai kebutuhan psikologis tersebut menjadi salah satu motif menggunakan realitas virtual. Motif yang pertama adalah untuk melarikan diri dari realitas. Dalam kehidupannya, seseorang akan hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Bisa tekanan dari keluarga maupun orang di sekitarnya. Misalnya, bagi anak-anak akan mendapat tekanan dari orang tua untuk berprestasi di sekolah, tekanan dari teman-teman agar bisa diterima atau dihargai, dan juga tekanan dari berbagai pihak untuk memenuhi ekspektasi setiap orang. Oleh karena itu, video game adalah salah satu tempat pelarian yang paling aman. Video game akan menawarkan pintu masuk untuk melarikan diri dari realitas offline yang penuh tekanan tersebut, dan masuk ke realitas online untuk sejenak menghindar dari realitas penuh tekanan tersebut. Motif yang selanjutnya adalah untuk memuaskan rasa ingin tahu. Semua manusia pasti memiliki rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu tersebut akan mendorong manusia untuk mengembangkan sains, teknologi, maupun pengetahuan lainnya. Rasa ingin tahu inilah yang membangun kehidupan manusia. Manusia pasti akan berusaha untuk mencari tahu hal-hal yang ada di sekitarnya. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui bagaimana tata surya maupun galaksi, kita bisa mengetahuinya melalui realitas virtual yang ditawarkan oleh Space VR. Nah, setiap kali rasa ingin tahu ini dipuaskan, otak manusia akan dipenuhi oleh hormon dopamin, sehingga Anda akan merasa senang dan juga bahagia. Namun, terkait dengan memuaskan rasa ingin tahu ini, realitas virtual juga bisa membawa rasa ingin tahu kepada dunia virtual yang sebelumnya belum layak atau tidak perlu diketahui. Selain itu, para penikmat realitas virtual tidak pernah merasa puas, sehingga bisa membawanya kepada adiksi. Motif selanjutnya adalah untuk menentukan tujuan hidup. Bagaimana sih realitas virtual ini membantu kita menentukan tujuan hidup? Realitas virtual akan menawarkan apa saja yang seseorang inginkan dan mewujudkannya dalam dunia virtual. Sebagai contoh, dalam game The Sims, para pemain akan memainkan berbagai macam tokoh. Dalam game ini, pemain dapat membeli rumah untuk tokoh, menentukan pekerjaannya, mengatur hubungan, hingga memiliki keluarga, menikah, dan punya anak. Tanpa para pemain ini sadari, mereka akan mulai menghayati kehidupan tokoh, sehingga memberikan kepada mereka suatu gambaran tujuan hidup melalui mengamati, mengelola, dan mengendalikan kehidupan tokoh digitalnya. Motif berikutnya adalah meningkatkan rasa tak terkalahkan atau sense of invincibility. Di dunia nyata, seseorang akan bersaing dengan yang lain, sehingga kadang menang, kadang kalah. Namun, hal tersebut tidak berlaku dalam realitas virtual video game. Contohnya, dalam permainan peperangan, ketika pemain mati terbunuh, pemain tinggal melakukan restart lagi permainan, sehingga pemain bisa hidup lagi. Permainan bisa berlanjut, dan pemain akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga akan mendapat kemenangan. Jadi, di dunia virtual, seseorang bisa hidup terus-menerus dan tidak terkalahkan. Nah, hal tersebutlah yang membuat orang-orang itu terbenam dalam video game. Ketika mereka kembali ke dalam realitas atau kenyataan, mereka diingatkan lagi bahwa mereka pada akhirnya
bukanlah sebuah pahlawan atau jagoan yang tak terkalahkan. Mereka diingatkan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan sepenuhnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berikutnya adalah memberi makan ego. Memanjakan ego adalah salah satu kebutuhan sosial psikologis lainnya. Setiap orang ingin percaya diri, ingin memelihara konsep diri yang positif, ingin merasa sukses, ingin diperhitungkan, dan juga ingin diperhatikan. Nah, video game bisa menyediakan itu semua. Ketika seseorang berhasil memenangkan game dan ia naik peringkat, ia akan menciptakan prestasi baru. Jika dalam satu game ia lebih banyak menang daripada kalah, ia akan merasa menjadi juara. Keadaan psikologis ini bisa terbawa ke lingkungan fisik. Gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan pemanjaan ego adalah narsisme. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rowley tahun 2009 menunjukkan bahwa kehadiran realitas virtual meningkatkan munculnya individu dan masyarakat narsistik. Motif berikutnya adalah merindukan persahabatan. Saat ini karena kesibukan, banyak orang merasa terasing, kehilangan sahabat dekat, dan juga tidak sempat bergaul akrab. Oleh karena itu, mereka merindukan akan persahabatan dan kedekatan. Nah, mereka bisa menemukan persahabatan dalam realitas virtual. Dalam realitas virtual, mereka bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang yang melintasi berbagai wilayah di dunia. Namun, persahabatan dalam realitas virtual sangat rentang, karena kita tidak mengetahui bagaimana sahabat atau teman kita di balik layar. Berikutnya adalah memenuhi kebutuhan akan tantangan. Tantangan adalah kesulitan yang berada dalam batas-batas kemampuan diri kita. Ada juga tantangan yang membuat kita merasa berprestasi, sehingga ketika kita berhasil mengatasinya, kita akan menikmati flow atau luapan kebahagiaan karena kemenangan. Nah, prestasi dalam game merupakan salah satu motif utama untuk bermain. Orang-orang ingin sukses, orang-orang ingin diuji. Oleh karena itu, mereka akan menantang diri mereka menjadi yang terbaik dalam game. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan untuk memimpin. Meski tidak semua orang memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin, kita semua punya peluang untuk menjadi pemimpin. Ketika peluang untuk memimpin ini tidak tersedia di dunia nyata, maka realitas virtual dapat memberikan peluang tersebut. Dan dalam online game, kita bisa berinteraksi dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan pemain. Melalui game tersebut, kita bisa membentuk kelompok. Dan dalam kelompok tersebut terdapat peran-peran yang dapat diperankan sama seperti kelompok sosial di dunia nyata. Nah, melalui kelompok tersebut, kita bisa berperan untuk memimpin. Motif selanjutnya adalah melampiaskan fantasi seksual. Kita ambil contoh, yaitu game yang memerlukan avatar di dalam gamenya, yaitu dunia digital Second Life, yang merupakan lingkungan sosial yang sangat interaktif. Dalam game tersebut, perempuan digambarkan dalam wajah yang cantik, tubuh yang curvy, sempurna, dan atraktif secara digital. Laki-laki ditampilkan berotot kekar dan tampan. Hal tersebut akan mendorong keberadaan pornografi dalam video game. Selain itu, melalui fitur chat yang terdapat dalam Second Life, banyak sekali tawaran pertemanan antar lawan jenis. Dan hal tersebut bisa mendorong para pemain untuk melakukan aktivitas seksual secara virtual. Motif yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Stephen Gentry menjelaskan bahwa kebutuhan psikologis dasar manusia terdiri dari dua, yaitu need for control, yaitu kebutuhan untuk merasa berkuasa, mampu mengendalikan kondisi dan situasi, dan juga berada di atas orang lain. Dan kebutuhan berikutnya adalah need for relatedness, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari hubungan-hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam realitas virtual, khususnya video game yang memiliki interaksi sosial yang tinggi, seseorang bisa menemukan teman-teman yang bisa menyukai mereka, memberikan apresiasi kepada mereka, dan bahkan mengagumi mereka. Mungkin di luar dunia virtual,
mereka tidak diakui, tidak diterima, dan juga tidak dihargai. Oleh karena itu, begitu mereka masuk ke media realitas virtual, mereka akan menemukan perasaan bahwa mereka itu diperlukan, dihargai, dan dicintai. Di balik kegunaan realitas virtual untuk memenuhi kebutuhan psikologis, terdapat sisi negatif dari realitas virtual, yaitu adalah ancaman akan adiksi. Sekian pemaparan dari kami terkait media realitas virtual. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.